Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syita. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif pada pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai, silahkan teman-teman sediakan dulu buku cetak tema 2, buku tugas, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Pada pembelajaran 1 ini, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan IPS, dan muatan IPA. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Pada muatan IPS, kita akan belajar kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Sedangkan pada muatan IPA, kita akan belajar kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Nah, teman-teman, bagaimana ya jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Mari kita cari tahu hari ini ya teman-teman. Tetap semangat! Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Mari kita buat bersama teman-teman. Muatan pelajaran pertama yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia. Memahami teks petunjuk. Saat kita melakukan suatu hal yang baru, seringkali kita membutuhkan petunjuk. Misalnya, saat kita merangkai mainan baru atau membuat sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Petunjuk dapat membantu kita melakukan sesuatu dengan benar. Petunjuk menghindarkan kita dari kesalahan atau kecelakaan ketika melakukan sesuatu. Teman-teman, seringkali kita menjumpai petunjuk dalam bentuk tulisan atau teks. Teks petunjuk adalah teks yang berisi panduan atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk biasanya berupa kalimat perintah halus. Bahasa teks petunjuk harus singkat, jelas, dan komunikatif atau mudah dipahami. Kalimat teks petunjuk harus efektif dan sistematis. Kalimat teks petunjuk tidak boleh menimbulkan pengertian yang ambigu. Teks petunjuk biasanya ditulis dalam bentuk berurutan dari awal sampai akhir. Isi teks petunjuk harus dipahami dengan baik agar tidak terjadi kesalahan saat membuat sesuatu. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti langkah-langkah sesuai urutan. Nah, sekarang teman-teman akan membuat layang-layang untuk bermain. Perhatikan langkah-langkahnya dengan baik ya teman-teman.
Bagaimana cara membuat layang-layang? Nah, teman-teman harus menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama, kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 80 cm. Yang ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Selanjutnya teman-teman membutuhkan benang wol, gunting, dan lem. Cara membuat layang-layang, kita perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman, agar lebih jelas dalam membuat layang-layang. Nah, yang pertama, cara membuat layang-layang yaitu menyilangkan kedua bambu. Yang kedua, mengikat bambu menggunakan benang. Yang ketiga, menjiplak pada kertas koran. Yang keempat, menggunting kertas tepat pada garis. Yang kelima, merekatkan kertas koran pada bambu. Yang keenam, menambahkan ekor. Yang ketujuh, membuat lubang dekat persilangan bambu. Yang kedelapan, memasukkan benang dan mengikatnya. Dan yang kesembilan, layang-layang siap diterbangkan. Sudah jelas ya teman-teman, bagaimana cara membuat layang-layang. Nah, sekarang saatnya teman-teman untuk membuat layang-layang di rumah masing-masing ya. Selamat mencoba! Nah, teman-teman, muatan pelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu IPA. Ayo mencoba. Sumber energi alternatif. Alam kita menyediakan sumber energi yang mendukung kehidupan manusia. Kita bisa mengambil, mengolah, dan memanfaatkannya. Energi fosil merupakan energi tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Seiring bertambahnya populasi manusia, kebutuhan sumber energi pun terus meningkat. Akibatnya, pemanfaatan sumber energi menjadi berlebihan dan tak terkendali. Pemanfaatan sumber energi yang berlebihan mengakibatkan kelangkaan. Manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menghemat penggunaan energi fosil. Seiring dengan perkembangan teknologi di dunia, kelangkaan sumber energi dapat digantikan dengan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menggantikan sumber energi yang habis. Ada beberapa sumber energi alternatif yang dapat kita manfaatkan. Mari kita cermati sumber energi alternatif dan pemanfaatannya berikut ini. Sumber energi alternatif yang akan Sita jelaskan pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Yang kedua yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Selanjutnya yang ketiga yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu,
Di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi alternatif yang keempat yaitu panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Selanjutnya yang kelima yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Sudah jelas ya teman-teman, macam-macam energi alternatif yang Sita jelaskan. Kita sudah mengetahui bermacam-macam sumber energi alternatif. Agar semakin paham, mari kita simak video berikut ini secara bersama-sama ya teman-teman. Perhatikan baik-baik agar teman-teman semakin paham. Kita akan melihat pemanfaatan sumber energi alternatif. Energi panas bumi. Energi panas bumi dihasilkan oleh sumber panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau juga pembangkit listrik tenaga uap. Sumber panas bumi berasal dari batu-batuan yang meleleh yang disebut magma. Magma akan memanaskan air yang tersimpan di bawah permukaan bumi, teman. Air yang dipanaskan oleh magma disebut zat cair panas bumi. Zat cair panas bumi inilah yang dialirkan ke atas permukaan bumi untuk diproses. Setelah sampai di permukaan bumi, zat cair panas bumi dipisahkan uap panas dan airnya. Uap panas yang telah dipisahkan kemudian dialirkan ke pembangkit listrik untuk memutar turbin. Turbin akan menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Zat cair panas bumi yang suhunya telah berkurang dikembalikan ke bawah permukaan tanah untuk dipanaskan kembali oleh magma. Energi biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Saat ini terdapat 3 jenis biomasa yang sudah dikenal luas, yaitu biogas, biodiesel, dan bioetanol. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti
kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan. Pembuatan biogas dimulai dengan mengumpulkan sampah organik ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya. Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi dan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG. Bahan fermentasi sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk loh teman. Biodiesel merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar solar untuk mesin diesel. Biodiesel berasal dari minyak sayur atau lemak hewan. Yang kalian lihat saat ini adalah proses pembuatan biodiesel dari buah kelapa sawit. Perhatikan, buah kelapa sawit yang masih muda digiling kasar dan dipisahkan dari bijinya. Setelah itu, gilingan kelapa sawit di oven hingga berubah warna menjadi coklat. Buah kelapa sawit yang telah di oven dimasukkan ke dalam tabung berleher 3, kemudian dicampur dengan cairan metanol dan abu. Cairan metanol digunakan sebagai pelarut, sedangkan abu digunakan untuk mempercepat pembentukan biodiesel. Campuran tersebut dipanaskan dengan api, setelah itu disaring dan didiamkan selama 1 malam. Setelah 1 malam, cairan akan terpisah menjadi 2 bagian. Bagian atas adalah biodiesel dan bagian bawah adalah gliserol atau lemak tunggal. Kedua cairan kemudian dipisahkan. Cairan biodiesel siap digunakan untuk mengisi bahan bakar mesin diesel. Energi angin. Angin merupakan gerakan udara yang terjadi karena perbedaan tekanan. Energi angin dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik dengan alat yang menyerupai baling-baling besar. Saat baling-baling berputar terkena angin, turbin yang ada di dalam baling-baling akan ikut berputar dan mengalirkan energi ke generator. Generator akan menghasilkan listrik, kemudian dialirkan melalui kabel-kabel listrik untuk digunakan. Energi air. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui tiang-tiang listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Energi gelombang air laut. Gelombang air laut adalah pergerakan naik turunnya air laut yang pada umumnya disebabkan oleh angin. Gerakan gelombang air laut tersebut ternyata dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gelombang air laut akan menggerakkan alat sehingga terjadi gerakan ke atas dan ke bawah seperti memompa. Air dari dalam laut akan memompa ke atas dan dialirkan untuk menggerakkan turbin. Energi yang dihasilkan turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Air yang telah digunakan untuk memutar turbin akan dikembalikan lagi ke laut. Energi matahari. Energi yang dihasilkan matahari biasa disebut dengan energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri dari 2 lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bermuatan negatif akan menangkap energi matahari, lalu akan dilepaskan ke lapisan bermuatan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik.
Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap digunakan. Kita sudah belajar berbagai macam sumber energi alternatif. Agar lebih mudah memahaminya, kita bisa membuat peta pikiran. Peta pikiran dibuat berdasarkan pengetahuan yang sudah kita pelajari. Kita dapat membuatnya seperti contoh peta pikiran berikut ini. Simak baik-baik ya teman-teman. Berdasarkan penjelasan tentang energi alternatif tadi, kita bisa membuat peta pikiran seperti berikut ini. Nah, peta pikiran tersebut dapat membantu kita untuk lebih memahami apa itu sumber energi alternatif. Nah, teman-teman bisa membuat peta pikiran yang lain yang menurut teman-teman lebih bagus, lebih menarik, dan bisa dipahami teman-teman tentunya. Muatan pelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu IPS. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Kira-kira apa ya teman-teman? Mari kita cari tahu pada bacaan selanjutnya. Nah, teman-teman, tumbuhan yang dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan yaitu minyak jarak. Mari kita bersama membaca minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Kita baca bersama ya teman-teman teks berikut ini. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak, pengganti bahan bakar minyak bumi, karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen, dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak. Tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak, selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya Sita akan menjelaskan pemanfaatan tanaman jarak untuk kegiatan ekonomi. Tanaman jarak mudah tumbuh dan dibudidayakan. Oleh sebab itu, tanaman jarak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ekonomis. Misalnya, tanaman jarak diolah menjadi minyak rambut dan minyak pijat. Minyak jarak dapat ditemui di warung atau pasar modern dalam bentuk kemasan.
Minyak jarak dikemas lebih praktis supaya memudahkan penggunaannya. Pemanfaatan minyak jarak juga berdampak dalam bidang pekerjaan. Proses penanaman hingga pemanenan tanaman jarak membutuhkan tenaga kerja petani. Saat pengolahan biji menjadi minyak, menyerap banyak pekerja pabrik. Kemudian, saat pengemasan produk membutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Terakhir, untuk sampai ke tangan pengguna diperlukan tenaga kerja lagi. Tanaman jarak memang memberi banyak manfaat bagi kehidupan. Namun, pemanfaatan minyak jarak yang berlebihan berdampak pada ketersediaan minyak jarak. Untuk mengatasinya, kita harus menanam tanaman jarak secara berkesinambungan. Sebelum masa panen tiba, sebaiknya kita sudah mulai menanam tanaman baru. Dengan demikian, kelangkaan minyak jarak tidak akan terjadi. Sudah jelas ya teman-teman, pemanfaatan tanaman jarak untuk kegiatan ekonomi. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, Sita harap semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.